Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi kelas 4 bertemu lagi dalam pelajaran tema 9, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam serta persebaran dan pemanfaatan sumber daya alam. Negara kita memiliki banyak kekayaan alam. Semua kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, patut kita syukuri kekayaan alam kita. Nah, silakan teman-teman buka halaman 71 sampai 72 tentang sumber daya alam. Teman-teman bisa lihat halaman 71 ada gambar sungai dan pohon. Sungai dapat dimanfaatkan untuk irigasi di sawah, sedangkan pohon dapat dimanfaatkan yaitu untuk menghasilkan oksigen bagi manusia. Selanjutnya silakan buka halaman 72. Setiap hari kita menggunakan energi. Apakah yang dimaksud dengan energi? Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Ketika digunakan, suatu energi akan berubah bentuk menjadi bentuk energi lainnya. Banyak sumber energi di sekitar kita. Tiap sumber energi memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara optimal jika diolah dengan baik. Contohnya, pemanfaatan sumber daya energi dan perubahannya bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG bukan diperoleh dari gas alam. Gas tersebut diperoleh dari pengolahan dan penyulingan gas minyak bumi. Gas LPG berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Selanjutnya, silakan teman-teman buka halaman 75. Di sini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun telah digunakan. Sumber daya alam jenis ini tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Misalnya hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah digunakan. Jumlah sumber daya alam jenis ini terbatas. Contohnya hasil tambang, yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lainnya. Tugas pertama, silakan teman-teman buka halaman 76. Silakan diisi tabel contoh hasil sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya silakan buka halaman 76 sampai 77. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya hasil tambang. Berikut penjelasan persebaran kedua jenis sumber daya tersebut di Indonesia. Pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati terdiri atas sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Sumber daya alam hewani yang ada di Indonesia sangat beragam. Sumber daya alam tersebut tersebar di darat dan di laut atau perairan. Yang B, sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati adalah segala jenis tumbuhan. Selain hutan yang luas, di Indonesia juga memiliki perkebunan dan pertanian. Untuk tugas kedua, silakan dibaca lagi ya, halaman 76 sampai 77. Selanjutnya silakan teman-teman buka halaman 78 sampai 81. Tentang persebaran hasil tambang. Negara kita terkenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam. Setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Contoh dari hasil tambang yaitu diantaranya minyak bumi, batu bara,
tembaga, gas alam, dan lain-lain. Nah, silakan tugas ketiga yaitu baca ya halaman 78 sampai 81. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.